Salam sejahtera, saudara di dalam Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Kami sungguh bersyukur, bersukacita, STT Amanat Agung boleh mengambil bagian dalam pelayanan Minggu STT dalam seluruh kebaktian umum GKI Pluit pada hari Minggu ini, dari kebaktian pertama tadi sampai kalau Tuhan izinkan kebaktian 4 sore nanti. Kami berterima kasih kepada Majelis Jemaat dan Gembala Bapak Pendeta Erwin yang memberi kesempatan, kehormatan yang begitu berharga kami dari STT Amanat Agung boleh datang melayani pada hari ini. Dan kami sungguh bersyukur untuk kerjasama hubungan yang sudah begitu baik antara GKI Pluit dengan STT Amanat Agung, sebuah sekolah teologi di mana kami membentuk hamba-hamba Tuhan yang baik. Seperti yang Bapak Ibu telah lihat tadi mempersembahkan pujian, doakan mereka semua bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang Tuhan pakai memajukan kerajaan Allah dan memberitakan Injil dengan setia. Kami bersyukur GKI Pluit sebagai gereja adalah salah satu supporter utama dari keberlangsungan perjalanan STTA, dan banyak juga jemaat dari GKI Pluit ini yang terlibat di dalam memberi support untuk pekerjaan Tuhan di STTAA. Untuk itu kami sungguh bersyukur kepada Tuhan dan kami berterima kasih kepada semua ibu bapak yang telah mendukung pekerjaan Tuhan di STT Amanat Agung. Biar Tuhan memberkati kerjasama ini boleh semakin baik, semakin maju, dan gereja Tuhan semakin bertumbuh, STTA juga semakin mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan setia. Hari ini saya bersama rekan dosen yang lain, Ibu Christine Logo yang tadi memimpin paduan suara ini, dan bersyukur juga nanti Ibu Christine mulai bulan Maret akan bersama-sama melayani di GKI Pluit khususnya untuk kebaktian ketiga ini. Nanti Ibu Bapak bisa akan banyak bertemu dan berkomunikasi dengan Ibu Christine Logo, ya, ada di belakang sana. Dan kami rindu supaya hubungan yang manis ini boleh berlanjut dan Tuhan dimuliakan. Baik, saudara, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Hari ini saya diberikan satu teks Alkitab yang saya waktu merenungkannya, saya merenungkan teks ini sebagai mazmur yang sangat indah, yaitu dari mazmur yang pertama, the very first psalm, ya, dari kitab Mazmur ini. Mari kita lihat, saudara, kitab Mazmur pasal yang pertama, nomor yang pertama. Kita akan melihat seluruh Mazmur ini dari ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyimaknya. Demikian firman Tuhan, Mazmur 1 mulai ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, yang punya firman yang hidup, yang penuh kuasa, saat ini kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami begitu membutuhkan firman-Mu untuk menuntun, menerangi jalan-jalan kami. Sebab itu berbicaralah kepada kami, dan biar kami meletakkan semua hal yang mendistraksi kami, supaya kami bisa fokus beberapa menit ini kepada firman yang berharga, supaya hidup kami boleh diteguhkan, boleh semakin sesuai dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, boleh menjadi alat di tangan-Mu. Hormat puji kemuliaan bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja yang Agung. Dan demi nama Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Saudara sekalian, pada bulan April 1846, sudah cukup lama, sekelompok pionir atau perintis jalan di Amerika, mereka bertekad mau melakukan satu perjalanan jauh, mulai dari kota Springfield di Illinois, menuju arah barat, dan mereka mau pergi sampai ke California. Satu perjalanan jauh sekali. Dan rombongan ini mereka berangkat dengan banyak kereta-kereta kuda, dan mereka memberi target antara 4 sampai 6 bulan. Mereka harap dari Illinois bisa sampai ke California di barat. Maka mereka pun mulai melakukan perjalanan itu. Nah, saudara, sampai di negara bagian Wyoming, mereka diperhadapkan pada pilihan ada 2 jalan yang harus mereka pilih satu. Mereka bisa saja memilih satu jalan yang sudah sangat umum dan sudah biasa dilalui oleh para travelers, dan mereka bisa mengambil jalan itu yang disebut dengan Oregon Trail. Atau mereka juga bisa memilih satu jalan baru, yang baru saja katanya ditemukan oleh seorang pemandu yang bernama Lansford Hastings. Dan Hastings ini dia bilang, ini jalan pintas ini jalan yang enak ke arah barat, bahkan mau ke California itu bisa hemat jarak sampai 300 mil atau sekitar 480 kilometer. Ada 2 jalan ini yang mereka harus pilih. Dan meskipun banyak travelers, banyak penjelajah yang mengingatkan rombongan ini untuk tidak mengambil jalan baru ini yang merupakan jalan pintas yang diperkenalkan Hastings ini, karena mereka bilang ini jalan berbahaya, ini jalan yang belum layak dijalani, ini jalan yang tidak boleh kalian jalani. Tetapi mereka tetap memilih jalan pintas itu. Dan ternyata keputusan itu menjadi titik awal kesalahan besar yang kemudian bahkan menjadi bencana besar bagi rombongan yang akan menuju barat ini. Mereka mulai mengikuti jalan pintas itu dan ternyata tantangannya jauh di luar dugaan mereka. Rombongan ini harus melalui hutan yang belum pernah ada jalan, mereka harus membuka jalan di hutan yang sangat lebat dan luas itu, sulit sekali dengan kereta-kereta kuda mereka. Mereka kemudian terjebak stuck di sebuah padang gurun di mana mereka tidak bisa maju karena berbagai situasi sulit dan suplai air yang semakin minim, mereka makin sulit. Dan ketika mereka bisa melanjutkan perjalanan, maka ketika sudah 6 bulan, yaitu bulan Oktober, mereka baru tiba di pegunungan Sierra di Nevada. Sudah jauh dari target 6 bulan sampai California, tapi mereka baru sampai Nevada. Dan sudah disitulah di pegunungan Sierra itu, mereka dilanda badai salju yang amat dahsyat, yang amat berat, yang membuat seluruh rombongan ini tidak bisa bergerak. Mereka stuck di situ berbulan-bulan, sementara persediaan hidup dan makan mereka itu semakin berkurang. Dan kemudian karena situasi semakin sulit, akhirnya kelaparan melanda mereka, satu persatu anggota rombongan meninggal. Dan keadaan begitu sulitnya, sampai rombongan ini terpaksa melakukan praktik kanibalisme. Mohon maaf, yang mati kemudian dimakan oleh yang masih hidup. Terpaksa mereka makan daging teman-teman mereka yang mati kelaparan dan sakit. Saudara, situasi begitu sulitnya, dan kemudian ada beberapa orang dari rombongan ini yang memutuskan mau berjalan kaki mencari pertolongan. Dan mereka berjalan jauh lama dan akhirnya tim rescue tiba setelah mereka 10 bulan jalan, itu sudah bulan Februari 1847, sudah tahun depannya. 10 bulan sejak mulai mereka perjalanan, mereka ditemukan oleh tim rescue yang tiba di tempat mereka. Dan ketika tim rescue menemukan mereka, dari 87 orang yang memulai perjalanan, tinggal 48 orang yang masih hidup, 39 sudah tewas di perjalanan. Saudara, kejadian tragis ini terjadi karena apa? Karena rombongan ini mengabaikan peringatan yang sudah diberikan dari awal, jangan lewat jalan itu, bahaya, belum bisa dilalui, jangan pernah kamu lewat. Tapi mereka abaikan itu dan alih-alih memilih jalan yang aman, mereka memilih jalan yang pintas tetapi membawa kepada maut. Maka saudara, kisah ini mengingatkan kita tentang satu pelajaran penting. Memilih jalan yang salah seringkali bisa berakibat fatal.
Dan hal ini terlebih lagi benar ketika kita bicara tentang jalan kehidupan ini, saudara. Dalam hidup ini, hati-hati karena ada jalan-jalan tertentu yang harus kita pilih untuk kita jalani, dan jalan tertentu yang harus kita hindari untuk kita jalani. Dan dua jalan itu kemudian dipaparkan oleh pemazmur dalam Mazmur 1 yang kita baca tadi, saudara. Mazmur 1 memperhadapkan kepada kita dua buah jalan untuk dipilih. Yang satu adalah jalan kebenaran, jalan orang benar, dan yang satu adalah jalan orang fasik. Saudara, jalan orang benar yang kita baca tadi itu identik dengan apa? Identik dengan bahagia. Kata yang enak sekali, bukan? Ayat 1 dimulai dengan kata berbahagialah. Berbahagialah. Atau maaf, terjemahan yang lain, bergembiralah. Jadi jalan orang benar itu identik dengan happiness, bahagia, gembira. Dan ini tentu adalah kegembiraan yang sejati. Tetapi saudara, kita melihat jalan true happiness ini menuntut satu syarat penting yang tidak bisa dikompromikan, yaitu apa? Setiap orang yang berjalan dalam jalan kebenaran ini harus menarik satu garis batas yang jelas, garis demarkasi yang jelas dengan dosa. Nggak bisa main-main atau hidup daerah abu-abu. Dia harus menarik garis batas yang jelas dalam hidupnya dengan dosa. Maka pemazmur ketika bicara tentang jalan orang itu, dia berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan atau komplotan pencemooh. Saudara, ini adalah satu garis batas yang jelas banget, yang ketat banget. Dan di sini saudara, dari bahasa-bahasanya kita melihat ada satu progres, satu proses kemerosotan orang di dalam dosa dari kata-kata yang dipakai. Saudara lihat, ada kata mulai dari berjalan, dan kemudian berdiri, dan kemudian duduk. Ini sebuah progres kemerosotan di dalam dosa, saudara. Mulai dari seseorang berjalan di sekitar orang berdosa. Dan lihat mereka berdosa dan mulai dosa itu membujuknya. Ayo ikut lakukan, enak nih, nikmat nih. Gak apa-apa, lakukan saja. Ini adalah jalan pintas menuju kenikmatan. Jalan pintas menuju keuntungan. Jalan pintas menuju kenikmatan dunia. Ayo ikut. Itu ketika dia berjalan, bujukan dosa itu mulai mempengaruhi dia. Dan kemudian tidak lama kemudian dia sudah berdiri, diam di situ. Artinya dia sudah ikut berbuat dosa. Ikut menikmati jalan pintas menuju kenikmatan itu. Dan tahu-tahu tidak lama kemudian dia sudah duduk bersama komplotan orang berdosa itu yang pemazmur beri label apa? Pencemooh. Ini bukan sembarang label, saudara. Pencemooh itu lebih dari sekadar mereka melakukan dosa, mereka mencemooh orang-orang benar yang tidak melakukan dosa seperti mereka. Mereka mentertawakan orang-orang yang memilih kesalehan sebagai jalan hidup dan tidak mencemplungkan diri mereka kepada dosa seperti mereka. Pencemooh ini, orang-orang berdosa ini memperlakukan kesalehan seperti bahan tertawaan, dicemooh oleh mereka. Mereka bilang, kamu bodoh amat. Ini bisa berdosa sekarang, nikmati aja. Ngapain kamu hidup saleh? Dan mereka mencemooh kesalehan sebagai sebuah kebodohan. Saudara lihat, dosa itu begitu licik, begitu jahat, menjerumuskan seseorang dengan menawarkan keuntungan instan menuju kesuksesan, keuntungan instan menuju kenikmatan sementara, sehingga manusia yang tadinya mulai berjalan-jalan keliling, lihat-lihat, mungkin belum ada itikat, tapi mulai tertarik. Dan gak lama lagi dia sudah berdiri, berdosa di situ, dan bahkan kemudian duduk bersama para pencemooh. Saudara, disinilah kita melihat satu hal kebenaran penting. Dosa itu gak pernah bergerak dari baik ke buruk. Bukan. It was never a movement from good to bad. Dosa, orang-orang berdosa itu selalu berjalan dari buruk menjadi lebih buruk. Sinners always go from bad to worse. Dari yang buruk kepada yang lebih buruk. Dan inilah kenyataan yang dipilih oleh orang-orang fasik, jalan orang fasik. Saudara, kita lihat
memang ada jalan yang dipikir menuju kebahagiaan sejati. Ada jalan yang dipikir menuju true happiness. Tapi ternyata jalan orang fasik adalah jalan menuju kebinasaan. Ayat 6 tadi kalau kita baca dikatakan bagian terakhir, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, kalau kita lihat Mazmur ini bukan kebetulan kalau kata pertama dalam Mazmur ini adalah apa? Berbahagia. Dan kata terakhir dalam Mazmur ini adalah kebinasaan. Itu bahasa aslinya demikian, kebetulan bahasa Indonesia menerjemahkannya demikian juga. Dimulai dengan kebahagiaan, true happiness, dan diakhiri dengan kebinasaan. Pemazmur seperti sedang menawarkan opsi dua jalan untuk dipilih. Ini ada jalan yang orang benar, adalah jalan kegembiraan yang sejati, kebahagiaan sejati, dan jalan orang fasik yang kelihatannya enak, tetapi akhirnya mengerikan. Dan orang-orang yang membaca Mazmur ini harusnya tentu tidak memilih jalan orang fasik. Karena jalan orang fasik selalu berakhir dengan tragis. Karena itu jalan pintas yang dilakukan di dalam dosa. Dan pertanyaannya saudara, kenapa sih ya? Orang-orang seringkali udah tahu kalau jalan pintas dengan dosa itu meskipun nikmat sementara, meskipun enak sebentar, dan akhirnya selalu kehancuran, tetapi mengapa masih banyak orang yang mengambil jalan itu? Karena itu yang namanya jalan pintas menuju kenyamanan. Jalan pintas menuju kenikmatan, jalan pintas menuju keuntungan. Orang yang gak mau menunggu, orang yang gak mau berjerih lelah, orang yang gak mau menikmati kesenangan tanpa dosa, mereka mengambil jalan pintas seperti ini. Tetapi jangan lupa saudara, akhirnya adalah kebinasaan. Seorang dosen saya dalam salah satu khotbahnya, dia memberikan kalimat yang unik tentang dosa. Dia bilang apa? Let's face it, sin is fun. Sin is fun, but it is always fun on credit. Dosa itu memang menyenangkan, tapi jangan lupa itu selalu kesenangan yang ada hutang yang harus dibayar. Fun on credit. Ada harga yang mahal yang harus dibayar ketika kita menikmati kesenangan dosa itu. Dan itu adalah sesuatu yang mengerikan. Pemazmur mengingatkan bahwa jalan orang fasik dan orang fasik itu tidak akan tahan di dalam penghakiman. Itu persis kalau saya umpamakan seperti kita mengucek-ngucek sebuah kertas, kemudian kita lemparkan ke dalam api, dan dalam sekejap kertas itu habis terbakar. Itulah orang fasik di hadapan penghakiman Allah. Jalan orang benar sebaliknya adalah jalan di mana kita menemukan sebuah kegembiraan, kebahagiaan yang sejati, true happiness. Dan itu adalah sebuah divine pleasure, itu suatu kenikmatan yang ilahi, karena itu hanya diberikan oleh Allah dan tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dan itu yang seharusnya kita kejar dan kita cari. Maka saudara, jalan orang benar adalah satu-satunya jalan menuju arti kehidupan atau makna kegembiraan yang sejati. Saudara, bagaimana pemazmur menggambarkan orang yang memilih jalan orang benar ini? Dia bilang apa? Orang benar itu kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam, ayat 2. Saudara, apa maksudnya pemazmur berkata demikian? Orang yang memilih jalan orang benar, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Pemazmur tidak bermaksud bahwa ini artinya kita sebagai umat Allah harus rajin baca Alkitab dan kemudian menghafalkannya siang dan malam, sebentar-bentar buka Alkitab. Meskipun itu baik, tapi bukan ini maksudnya. Apa yang dimaksudkan oleh pemazmur seseorang yang senang kepada Taurat Tuhan, yang mempunyai delight di dalam firman Allah, Taurat Allah, petunjuk Allah, dan merenungkannya siang dan malam, ini tidak lain adalah sebuah way of life. Sebuah cara hidup, bukan hanya perbuatan menghafal Alkitab. Jauh lebih dalam dari sekedar membaca dan merenungkan firman Tuhan, ini adalah sebuah way of life, cara hidup. Ini artinya kita menghidupi satu kehidupan di mana saya percaya bahwa apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah kehendaki,
Dan apa yang Allah lakukan di dalam dan melalui hidup saya adalah yang terbaik. Adalah yang terbaik bagi saya. Itu way of life. Dan di sini saudara kita melihat ada satu unsur penting yaitu trust, percaya. Ketika kita dikatakan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, itu artinya saya percaya bahwa segala apa yang ditetapkan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah dan firman Allah itu adalah guidance yang terbaik, pembimbing yang terbaik dalam hidup saya. Meskipun seringkali kehendak Allah tidak mudah. Meskipun mungkin seringkali tidak pernah ada jalan pintas menuju kenyamanan, keuntungan, kemakmuran. Tetapi saya percaya apa yang Allah tetapkan untuk saya itu adalah yang terbaik. Orang yang mempunyai kesenangan di dalam Taurat Allah itu mengorientasikan hidupnya kepada kingdom values, kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga dia mempunyai satu kuasa Allah dan firman Allah untuk menavigasi hidupnya di dalam dunia yang penuh dengan ketidakmudahan ini. Saudara, maka orang-orang yang dikatakan kesenangannya ialah Taurat Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak pernah merasa firman Tuhan itu menekan dia, mengekang dia, membatasi kebebasannya. Bukan begitu. Saudara, kita kan sering mendengar orang yang belum mau percaya Tuhan karena alasannya apa? Masih mau bebas, masih mau berdosa. Ayo percaya Tuhan ke gereja. Enggak saya masih pengen bersenang-senang. Kalau udah jadi Kristen, kita nggak boleh berbuat dosa lagi. Kalau jadi Kristen nggak bebas lagi. Begitu banyak orang yang melihat firman Tuhan sebagai pengekang kebebasan mereka. Begitu banyak orang yang tidak mau percaya pada Tuhan karena mereka merasa itu halangan untuk mereka hidup dalam kebebasan. Tetapi sebaliknya orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, mereka justru melihat saya membutuhkan guidance ini, saya membutuhkan nilai-nilai ini, saya membutuhkan kehendak Allah untuk menavigasi kehidupan saya sehingga saya mengerti bagaimana saya harus berjalan di dalam hidup yang tidak mudah ini. Maka orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan itu adalah orang yang sungguh-sungguh bergantung, membutuhkan kehendak Allah, petunjuk Allah, guidance Allah dalam hidupnya, sehingga disitulah kemudian dia hidup dengan kokoh dan bahkan puas dan bahkan berbuah seperti yang dikatakan oleh Mazmur ini. Dan kebenaran inilah yang kemudian digambarkan oleh pemazmur dengan metafora tentang orang benar dan orang fasik. Ada dua perbandingan metafora, yaitu pohon dan sekam. Pemazmur mengatakan orang benar itu seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah menjadi layu daunnya, dan menghasilkan buah pada musimnya. Itu orang benar. Dan orang fasik itu hanya seperti sekam yang dihamburkan, diterbangkan oleh angin. Saudara, kesukaan terhadap Taurat bagi orang benar itu digambarkan seperti akar pohon yang menembus jauh ke dalam tanah yang subur, yang segar, ada air yang tidak pernah kering, yang membuat pohon itu menjadi kokoh. Yang membuat pohon itu menjadi tahan uji dari segala situasi alam yang ganas. Dan bahkan membuat pohon itu berbuah pada musimnya. Itulah orang benar. Orang benar, karena dia mengarahkan hidupnya kepada kingdom values, kepada nilai-nilai kerajaan. Maka dia seperti pohon yang subur, yang tidak pernah kekurangan sumber untuk hidup. Dan dia berbuah pada musimnya. Saudara, apa buah dari hidup orang benar seperti ini? Itu tidak lain adalah yang dibicarakan di ayat 1, yaitu kebahagiaan yang sejati. Berbahagialah, dan itu digambarkan dengan buah pohon yang menghasilkan buah pada musimnya. Saudara, inilah buah yang begitu indah dan berharga yang diberikan Allah kepada orang-orang yang memilih jalan orang benar ini, the true happiness. Maka saudara, bicara tema kita hari ini yang ditetapkan gereja, fruitfulness in God, berbuah di dalam Allah. Maka kita mengerti bahwa fruitfulness in God, berbuah di dalam Allah itu sebenarnya adalah tentang apa? Tentang true happiness, tentang kegembiraan yang sejati, kebahagiaan yang sejati. Dan untuk itu metafora pohon ini memberikan kita dua pelajaran penting, saudara. Yang pertama, saudara, kebahagiaan yang sejati itu selalu merupakan hasil dari hubungan kita dengan Allah.
relasi kita dengan Allah. Sukacita atau kebahagiaan atau kegembiraan yang sejati itu selalu adalah hasil orientasi hidup kita kepada kehendak Allah, kebenaran Allah, dan nilai-nilai kerajaan Allah. Itulah sebuah pohon. Saudara, sebuah pohon itu tidak bisa mengandalkan kesuburannya hanya pada hujan yang turun. Jangan lupa di Israel, itu alam begitu gersang, kering, dan ganas, hujan jarang turun. Pohon di Israel nggak bisa bergantung pada hujan turun untuk membuatnya hidup dan subur. Saudara, pohon itu jauh lebih penting bagi sebuah pohon adalah apa? Di mana dia ditanam dan berakar. Itu jauh lebih penting daripada berapa banyak hujan yang turun membasahi pohon itu. Benar bukan? Percuma kalau dia banyak hujan, tapi ternyata akarnya yang tidak dalam dan tidak pernah dia punya sumber kehidupan yang tidak pernah berkesudahan. Maka saudara, sebuah pohon tidak bisa hanya bergantung kepada hal eksternal, yaitu hujan yang lebat yang membuat dia tetap subur, tapi dia bergantung kepada sesuatu di dalam dia yang berakar dalam, di dalam sumber air yang tidak pernah menjadi kering. Demikian juga hidup kita, saudara. Kegembiraan yang sejati, kebahagiaan yang sejati, itu tidak pernah kita temukan dalam situasi eksternal kita. Kekayaan, kesehatan, kemakmuran, kelancaran. Itu semua seperti hujan yang bisa ada, tapi bisa juga tidak ada. Maka ketika sebuah pohon tidak bergantung kepada hal-hal eksternal, melainkan bergantung kepada kondisi internalnya, itu baru dia menjadi pohon yang hidup, kokoh, dan bahkan berbuah. Maka kegembiraan sejati itu bukan masalah eksternal kita. Kita menunggu hujan, baru kita menjadi pohon yang berbuah. Tidak, kita berbuah dalam, kita berakar dalam untuk kita berbuah. Dan disinilah kunci sukacita yang sejati, the true happiness bagi orang-orang benar. Pastor Timothy Keller, almarhum, seorang pengkhotbah yang khotbah-khotbahnya sangat kuat, dia pernah berkata demikian tentang true happiness. True happiness katanya, kata Keller, true happiness never consists in what happens to you, but in what you are. Kegembiraan yang sejati itu tidak pernah tergantung di dalam apa yang datang pada hidupmu, apa yang terjadi pada hidupmu, itu semua eksternal. Kekayaan, kesehatan, kemakmuran, no, bukan terkandung di sana. But in what you are, di dalam siapa engkau, seorang seperti apa engkau, apakah seperti pohon yang dalam akarnya di dalam tanah yang subur karena air yang tidak pernah kering, membasahi pohon itu. Maka saudara, kita melihat kebahagiaan yang sejati itu selalu adalah hasil hubungan internal kita dengan Allah dan bukan karena situasi eksternal yang kita harapkan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, true happiness atau kebahagiaan yang sejati dalam Mazmur ini, saudara, kita lihat pemazmur mengaitkannya dengan apa? Kesuksesan, keberhasilan, satu kata yang sangat enak didengar. Semua orang suka sukses, semua orang suka berhasil. Para motivator mengajarkan bagaimana caranya untuk berhasil. 8 rahasia sukses, 12 rahasia sukses, bahkan bisa puluhan rahasia sukses. Tetapi saudara, apa yang dimaksudkan oleh pemazmur ini ketika dia bilang apa saja yang dilakukannya berhasil? Keberhasilan ini bukanlah keberhasilan yang tanpa kesulitan. Bukan keberhasilan yang tanpa tantangan. Bukan keberhasilan yang gampang saja keluar terjadi kalau kita menjadi orang benar. Bukan. Perhatikan, pemazmur katakan keberhasilan itu diparalelkan dengan yang tidak pernah layu daunnya dan paralel dengan menghasilkan buah pada musimnya. Itu keberhasilan. Menghasilkan buah pada musimnya itu berarti enggak setiap waktu. Saudara, sebuah pohon, ada waktunya dia bergumul, ada waktunya dia berjuang melawan alam yang keras, melawan kekeringan, melawan udara yang sangat panas, apalagi di Israel, melawan kesulitan dari alam yang gersang. Itu dia berjuang
mati-matian, dan dia berakar dalam sehingga pada waktunya kemudian pada musimnya keluarlah buahnya. Saudara, pohon-pohon di Israel itu semuanya berbuah melewati tantangan kekeringan, semuanya berbuah melewati tantangan kegersangan, semuanya berbuah melewati tantangan alam yang keras, yang seperti ingin mematikan pohon itu, yang seperti ingin mencekik pohon itu, yang seperti ingin menghambat pertumbuhan buah dalam pohon itu. Tapi pohon itu kemudian pada musimnya berhasil berbuah. Itulah keberhasilan yang dimaksudkan oleh pemazmur ini. Semua pohon di Israel itu berbuah terlepas dari tantangannya. Fruitfulness despite hardships. Fruitfulness despite difficulties, kesulitan. Fruitfulness despite sufferings, penderitaan. Melawan itu semua, pohon ini berhasil tetap subur, kokoh, dan kemudian berbuah. Kita melihat bagi sebuah pohon, tantangan alam, kesulitan dari alam, itu justru alasan dia untuk berakar semakin dalam ke dalam tanah yang subur, basah, supaya dia tetap hidup dan bahkan pada musimnya berbuah. Maka saudara, keberhasilan ini bukan keberhasilan instan, bukan keberhasilan tanpa perjuangan. Saudara, bahkan kalau kita lihat kata berhasil yang dipakai pemazmur ini, kata yang sama persis dipakai oleh Nabi Yesaya ketika menjelaskan penderitaan Kristus di Yesaya 53. Yang seringkali dibaca pada hari-hari Jumat Agung. Yesaya 53 ayat 10 menceritakan penderitaan Kristus demikian. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia dan membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana atau berhasil olehnya. Berhasil kata yang persis dipakai oleh pemazmur dalam Mazmur 1 tadi. Jadi saudara, karya Allah di dalam Kristus itu berhasil karena apa? Karena Kristus diremukkan. Karena Kristus dihancurkan, karena dia menjadi kurban penebus salah. Karena dia mati, baru misi Allah berhasil melalui Kristus. Keberhasilan yang dicapai oleh Kristus itu adalah keberhasilan melalui kematian, keberhasilan melalui kesulitan, keberhasilan melalui tantangan yang amat besar. Dan keberhasilan itu yang kemudian adalah buah keselamatan bagi kita semua. Itu sebabnya saudara, orang percaya adalah orang yang mungkin Tuhan izinkan menabur dalam air mata, tetapi akan bersorak-sorai ketika dia menuai pada satu hari. Itu sebabnya saudara, bagi saudara-saudara yang saat ini hidup dalam kesulitan, ketika hidupmu berat, ketika hidupmu susah, jangan cepat berpikir, ngapain lagi saya ke gereja? Ngapain saya ke gereja? Hidup saya nggak berubah. Ngapain saya ke gereja? Keluarga saya nggak kunjung sembuh. Ngapain saya percaya Tuhan? Hidup saya nggak berubah apa-apa. Apakah Tuhan masih baik? Apakah Tuhan masih berkenan membuka pintu berkat-Nya? Kenapa hidup saya tidak ada perubahan? Saudara, jangan lupa, keberhasilan yang dikatakan oleh pemazmur ini adalah keberhasilan melalui segala tantangan. Melalui segala kesulitan, dia tetap berjuang, bergumul, dan akhirnya berbuah pada musimnya. Itulah orang benar. Jalan orang benar selalu mendapatkan kebahagiaan yang sejati, true happiness, pada waktunya. Saudara, bagaimana dengan orang fasik? Saudara, ketika kita melihat perbandingannya, pemazmur beda jauh ketika menjelaskan orang benar itu seperti pohon yang dilukiskan dengan begitu panjang. Kalau kita baca bahasa aslinya itu sulit sekali. Kalimat itu panjang dan kata-katanya padat. Tapi ketika menjelaskan tentang orang fasik, pemazmur seperti seolah-olah, aduh males ngomongin orang fasik. Dia cuma sekedar bilang, tidak demikian dengan orang fasik. Not so with the wicked. Mereka cuma seperti sekam yang dihamburkan, diterbangkan oleh angin. Sudah tahu, sekam itu ya, orang menampi beras atau gabah, maka bulir-bulir beras atau gabah yang berat itu jatuh ke tampian, tapi kulitnya sekam yang enteng. Ketika diangkat,
Ditiup angin, hilang entah kemana. Itulah orang fasik. Itu artinya orang-orang fasik seperti sekam yang tidak berbobot, yang tidak berakar, yang tidak bernilai, dan tidak punya worthiness, nggak ada kelayakan apapun untuk tetap tinggal. Dia akan hanyut, hilang begitu saja. Saudara, cara pemazmur melukiskan orang fasik itu seolah-olah dia ditanya, Pak, apa nasib orang fasik dibandingkan orang benar? Seolah-olah dia jawabnya apa? Sudahlah, nggak usah pikirin orang fasik, itu cuma habis, hilang, nggak ada bobotnya, no substance, nggak ada substansinya orang fasik itu. Sudahlah. Pemazmur melukiskan dengan begitu singkat, maka nggak usah diomongin panjang lebar, seperti seolah-olah demikian. Dan itulah hidup orang fasik. Kadang-kadang ada orang yang kelihatannya begitu luar biasa, seperti punya substansi, seperti begitu sukses, seperti begitu berarti hidupnya. Tapi kemudian situasi mengujinya dan ternyata dia cuma sekam. Dia cuma sesuatu yang nggak ada bobotnya. Dan itu bisa kita lihat misalnya pada satu orang yang bernama Bernie Madoff, saudara. Saudara, saya kira bagi saudara yang berumur di atas 35 tahun, pasti pernah mendengar nama Bernie Madoff ini. Bukan berarti yang di bawah 35 tahun nggak tahu. Siapa dia? Dalam sejarahnya, dia pernah menjadi seseorang dalam bidang finance yang sangat dihormati, Madoff ini. Karena dia pernah menjadi chairman, ketua dari Nasdaq, bursa saham Amerika yang paling besar dan berpusat di New York. Dan dia juga mempunyai perusahaan investasi, di mana ada begitu banyak orang-orang kaya menitipkan uangnya diinvest di perusahaan Madoff ini. Orang-orang crazy rich yang menitipkan jutaan dolar, puluhan juta dolar kepada dia untuk diinvestasikan dalam perusahaannya ini. Para politisi, para selebritis, bintang film, aktor, aktris, bahkan badan-badan amal di Amerika menitipkan uang jutaan dolar kepada Madoff untuk diinvestasikan. Dari luar dia begitu dihormati, begitu disegani, begitu kelihatan adalah seorang yang luar biasa, investor ulung. Tetapi saudara, sebenarnya dia kosong, karena itu adalah investasi yang bodong, yang penuh kebohongan. Madoff ternyata dia menjalankan satu skema yang dikenal sebagai Ponzi scheme atau skema Ponzi, yang artinya dia memakai uang investor baru untuk membayar investor lama. Kita tahu gali lubang, tutup lubang. Dan itu dia lakukan bertahun-tahun tanpa ada yang menyadari, sampai krisis finansial melanda dunia termasuk Amerika pada tahun 2008. Skema busuk ini terbongkar. Ketika semua dilanda krisis dan ketika para investor mau menarik uang mereka dari perusahaannya Madoff, ternyata dia nggak punya uang lagi, bangkrut, habis itu semua. Dan berapa saudara tahu uang yang pernah diambil dari para investornya? Itu totalnya 65 miliar dolar US, saudara. Yang kalau dikurskan hari ini itu kira-kira 1.000 triliun lebih rupiah. Satu jumlah yang sangat fantastis dan itu adalah penipuan investasi terbesar dalam sejarah. Dan saudara, begitu banyak orang yang kemudian kehilangan uang mereka yang begitu banyak dan menjadi sakit, gila, bunuh diri, itu semua karena Madoff. Dia ditangkap dan kemudian diadili dan dipenjara 150 tahun, dengan kata lain seumur hidup. Saudara, apa yang terjadi? Istrinya meninggalkan dia, istrinya tidak mau diasosiasikan dengan dia, salah satu anak laki-lakinya mati bunuh diri, dan Madoff sendiri hidup sebatang kara di penjara sampai tahun 2021 yang lalu. Dia mati karena kegagalan ginjal. Saudara, kita melihat hidup seseorang yang tadinya begitu terpandang, yang tadinya begitu terhormat, yang tadinya begitu dikagumi, yang tadinya begitu dipercaya. Ternyata hanya sekam, yang gak ada bobotnya, yang tidak lagi dikenal, yang tidak lagi dihargai, yang tidak lagi dipercaya. Madoff kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan uang, dia kehilangan reputasi, dia kehilangan kepercayaan, dia kehilangan keluarga, bahkan dia kehilangan kebebasan, bahkan matinya pun di penjara.
Dan itu saudara menggambarkan sekam yang diterbangkan angin. Yang tidak ada substansinya, yang tidak ada bobotnya sama sekali. Itulah hidup orang fasik. Pada kita diperhadapkan dua jalan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang fasik adalah jalan pintas menuju kenikmatan dan kesenangan. Tetapi akhirnya adalah kebinasaan. Karena itu adalah jalan berdosa. Tetapi saudara, jalan orang benar sebaliknya adalah jalan yang tidak selalu mudah. Jalan yang penuh dengan tantangan, situasi yang berat. Bahkan hidup seolah-olah sudah nggak kuat lagi seperti pohon yang mau mati di tengah kegersangan. Tapi jalan orang benar itu seperti pohon yang berakar dalam. Yang tidak pernah membuat dia gugur, tapi berbuah pada musimnya karena dia berhasil melawan tekanan alam yang ganas. Saudara, inilah pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Dan ketika kita membaca Mazmur 1 ini, Ibu Bapak Saudara, satu kenyataan yang kita tidak bisa ingkari. Meskipun saya pikir Mazmur ini tidak berbicara tentang Yesus, tapi kita rasanya nggak bisa mengingkari bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya pribadi yang memenuhi kriteria orang benar ini dengan sempurna, bukan? Kristus Yesuslah satu-satunya orang yang benar-benar tidak berjalan dalam jalan orang fasik, tidak berdiri di jalan mereka, tidak duduk di antara mereka. Yesus bergaul dan orang berdosa, tapi tidak ikut berdosa, sebaliknya memenangkan orang berdosa untuk kerajaan Allah. Yesus dengan sempurna menarik garis batas demarkasi antara hidupnya dengan orang-orang berdosa, dengan dosa. Yesus adalah satu-satunya yang memenuhi dengan sempurna sebagai pribadi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang malam. Karena Yesus secara sempurna mengorientasikan hidupnya kepada kerajaan Allah, kepada kehendak Allah, kepada nilai-nilai Allah, kepada firman Allah, kehendak Bapanya, dia taat sampai mati di kayu salib. Dan Yesuslah satu-satunya pribadi seperti pohon ini yang terlepas dari segala tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan, dia kemudian berbuah keselamatan kita. Maka saudara, di dalam kemenangan Kristus dan kesempurnaan Kristus, kita punya harapan untuk menjadi orang benar seperti ini. Kita punya satu pionir yang membawa kita untuk bisa berjalan dalam jalan orang benar karena kita menyerupai Kristus yang sempurna itu. Itu sebabnya hari ini bagi kita tidak ada yang mustahil untuk memilih jalan orang benar ini, untuk tidak lagi sembarangan hidup dalam jalan-jalan pintas demi kenikmatan yang sesaat. Saudara, ketika pada kita diperhadapkan dua pilihan. Are you a tree person? Apakah saudara tipe manusia seperti pohon yang ditanam di tepi air? Or are you a chaff person, seorang tipe manusia sekam yang nggak ada bobot, yang nggak ada substansi, yang hilang begitu saja pada satu waktu? Which one are you? Siapa, seperti apa hidup saudara? Dan saudara, ini bedanya bukan beda tipis. Jangan pikir, jangan anggap enteng saudara. Beda antara jalan orang benar dan jalan orang fasik adalah beda kehidupan dan kematian. Beda jalan orang benar dan jalan orang fasik adalah beda antara keberhasilan dan kekosongan. Dan jalan hidup orang benar dan jalan hidup orang fasik itu adalah beda antara keberhasilan dengan sudahlah, itu kata pemazmur. Maka kepada kita diperhadapkan dua jalan ini dan kita tentu bisa memilih dengan bijaksana. Tidak ada jalan tengah, tidak ada jalan abu-abu, tidak ada jalan sebentar di sana, sebentar di sini, tapi hanya satu jalan. Dan kita tentu memilih jalan orang benar. Berbahagialah orang-orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah menjadi kering, tapi berbuah pada musimnya. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur untuk firman Tuhan siang hari ini. Tuhan, biarlah ketika kami diperhadapkan pada jalan-jalan di dunia ini, kami belajar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, jalan orang benar.
Dan bukan jalan pintas, jalan yang kelihatannya nyaman, asik, tetapi menuju kebinasaan. Tuhan jaga hati kami. Tuhan berikan kami satu sense keseriusan, kepekaan untuk memilih jalan yang benar. Sehingga hidup kami sungguh menjadi hidup yang berarti, yang berbahagia, dan menemukan kesenangan yang sejati yang hanya kami boleh nikmati dan bisa nikmati di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini. Puji hormat kemuliaan hanya bagi Allah. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mohon video STTA boleh ditayangkan dan Bapak Ibu boleh menyimaknya. Terima kasih. Hai guys, welcome to Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung yang terletak di pusat kota Jakarta. STT Amanat Agung adalah kampus yang mendidik orang-orang yang Tuhan panggil untuk terlibat dalam karya Allah di tengah dunia ini. Untuk menghadirkan Injil di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Di sini, kamu akan belajar untuk menjadi seorang pastor theologian, seorang rohaniwan yang mempunyai hati gembala, pemahaman teologi yang kuat, dan keterampilan melayani secara relevan. Tahu nggak, ada 24 dosen tetap yang siap untuk mendidik kamu. Mereka nggak cuma ahli di bidang ilmu teologi dan disiplin ilmu terkait lainnya, tapi juga punya banyak pengalaman kehidupan dan pelayanan untuk dibagikan. Dijamin deh, kamu pasti enjoy belajar di sini karena ada banyak fasilitas belajar yang bagus, yang terus update dengan perkembangan teknologi yang ada. Ada ruang kelas yang nyaman dan modern kayak gini, internet yang cepat, perpustakaan yang punya lebih dari 35.000 buku dan banyak e-resources lainnya yang bisa kamu akses. Ada ruang doa dan Station of the Cross. Kamu bisa banget pakai area-area ini untuk berdoa dan berefleksi. Kamu bisa asah dan kembangkan skill pelayanan kamu di lab. Dan yang pasti, kamu nggak bakal berjuang sendirian pas kamu belajar di sini. Ada dosen dan teman-teman yang siap jalan bareng kamu, siap menolongmu, dan tentunya ada waktu refreshing bareng. FYI, sudah ada lebih dari 450 orang dari berbagai kota dan gereja di Indonesia yang belajar di STT Amanat Agung. Setelah lulus, Tuhan utus mereka dan mereka telah jadi berkat di berbagai kota di Indonesia. Mulai dari kota Binjai sampai kota Jayapura. Gak cuma di dalam negeri, ada juga alumni STT Amanat Agung yang melayani di luar negeri. Ada yang melayani sebagai pendeta jemaat, pembina remaja pemuda, pembina sekolah minggu, misionaris, guru, dosen, direktur sekolah, dan lain-lain. Jika kamu yakin bahwa Tuhan memanggilmu untuk terlibat dalam karya Allah di bumi Indonesia ini, seperti mereka, daftarkan dirimu di STT Amanat Agung.